Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Siludin. Saya merupakan dosen program studi keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia Maju Jakarta. Saya bergabung di Universitas Indonesia Maju mulai tahun 2020. Sebelumnya saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2020. Bidang ilmu yang saya ampu adalah manajemen keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, yang merupakan mata kuliah inti dan wajib dari kurikulum pendidikan Indonesia tahun 2021 dengan bobot 4 SKS dengan teori 3 SKS dan praktek 1 SKS. Fokus mata kuliah ini adalah mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan keperawatan di tingkat ruang rawat rumah sakit, kemudian mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menetapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajemen unit perawatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini, yang pertama adalah CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip, etik, perspektif hukum, dan budaya keperawatan. Kemudian CPL 4 mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional pada tatanan laboratorium dan lapangan untuk meningkatkan asuhan keperawatan dan keselamatan pasien. Kemudian CPL yang kelima mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi yang sifatnya ilmiah. Kemudian CPL 6 mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen. Dan CPL 7 mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi keperawatan untuk memecahkan masalah kesehatan. Adapun CPL yang 8 mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi keperawatan. Dan terakhir, CPL 9 adalah mampu meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan melalui pembelajaran seumur hidup. Nah, metode pembelajaran yang dilakukan itu mulai dari metode pembelajaran seperti kuliah interaktif, pembelajaran berbasis kasus, pembelajaran berbasis proyek, bermain peran, simulasi, serta seminar dan presentasi. Nah, materi pembelajaran dalam mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi. Yang pertama adalah kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, peran manajemen dalam keperawatan, perencanaan, pengorganisasian dalam manajemen keperawatan, perencanaan ketenagaan, pengarahan, pengawasan atau pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, kemudian juga conference, timbang terima, ronde keperawatan sesuai dengan konsep manajemen, kemudian juga komunikasi efektif dalam keperawatan, manajemen konflik, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dalam keperawatan, manajemen mutu dan keselamatan pasien, serta kepemimpinan klinis dan supervisi keperawatan. Sumber pembelajaran, saya mendapatkan materi pembelajaran ini dari buku cetak, e-book, evidence based praktis berdasarkan hasil-hasil penelitian dan pengalaman saya selama bekerja. Nah, ini beberapa sumber pembelajaran yang saya gunakan, buku-buku yang terbaru, kemudian hasil-hasil penelitian saya dan penelitian-penelitian yang terkait dengan ilmu manajemen. Demikianlah pendahuluan yang dapat saya sampaikan. Berikut cuplikan dari proses pembelajaran yang telah saya lakukan secara bertahap tatap muka di kelas dengan materi konsep dasar kepemimpinan dalam keperawatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa ya. Baik, pertemuan hari ini sesuai dengan kontrak waktu di minggu yang lalu, kita akan membahas terkait dengan konsep kepemimpinan dalam keperawatan. Ya, minggu yang lalu kita sudah menyampaikan rencana pembelajaran semester. Ya, ada beberapa pertemuan. Ini pertemuan yang berikutnya kita bahas terkait dengan kepemimpinan dalam keperawatan. Tujuan atau capaian pembelajaran hari ini, ya, diharapkan nanti teman-teman, ya, mahasiswa mampu menjelaskan konsep daripada kepemimpinan, ya, dan peran serta fungsi kepemimpinan. Ini beberapa topik atau pokok bahasan yang akan kita diskusikan dalam kurun waktu beberapa menit ke depan. Yang pertama adalah konsep dasar kepemimpinan, kemudian definisinya apa kepemimpinan, kemudian karakteristik
pemimpin yang efektif ya. Kenapa efektif nanti kita jelaskan berikutnya ya. Kemudian peran pemimpin dalam pelayanan keperawatan. Itu 4 pokok bahasan yang akan sampaikan. Yang pertama kita bicara terkait dengan konsep dasar kepemimpinan. Banyak tokoh-tokoh yang menyebutkan definisi dari kepemimpinan. Saya ambil salah satunya aja dari Marquis dan Huston ya. Jadi kepemimpinan adalah suatu proses bagaimana mempengaruhi orang lain ya, mempengaruhi orang lain untuk bergerak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, jadi kalau pemimpin itu bukan pemimpin yang bagus itu bukan kita kerja sendiri nih, terus sendiri gitu ya, bukan. Tapi bagaimana kita punya tujuan, punya harapan bisa dikerjakan oleh orang lain. Tapi bukan kesannya nyuruh juga bukan ya, bukan kesannya begitu ya. Jadi tujuannya adalah tujuan organisasi ya, tujuan seorang pemimpin. Nanti kita lihat pemimpin itu di level mana, apakah level top manager, middle manager atau lower manager ya. Ini ada beberapa unsur yang termasuk dalam kepemimpinan. Tentunya ada seorang pemimpin ya, seorang pemimpin. Tidak mungkin ada metode kepemimpinan tanpa seorang pemimpin ya. Jadi ada sosok pemimpin. Kemudian ada pengikutnya. Apakah kalau seseorang tidak ada pengikut disebut pemimpin? Nggak mungkin ya, pasti ada pengikut. Kalau bahasa kitanya apa? Followers. Ya kan, followers ya, benar ya, followers. Kemudian yang berikutnya tujuan. Seorang yang jadi pemimpin pasti ada tujuannya. Tujuannya dalam arti ya baik itu positif atau baik itu negatif. Ya kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi ini konteks dalam pelayanan keperawatan tentunya adalah untuk pelayanan keperawatan. Kemudian proses pengaruh. Nah ini proses pengaruh banyak ya. Ada motivasi, kemarin sudah diajarkan. Kemudian terkait dengan apa lagi? Mempengaruhi, mengajak ya. Nanti di pertemuan-pertemuan kita akan sampaikan. Kemudian situasi. Nah, situasi ini berkenaan dengan nanti mungkin gaya kepemimpinan apa yang cocok ya untuk diterapkan. Jadi kalau kita bicara mana sih gaya pemimpinan yang baik? Ya semuanya baik, tergantung daripada situasinya ya. Demokrasi baik. Kemudian apalagi? Gaya demokrasi, kemudian gaya partisipatif atau otoriter ya sama-sama bagus ya. Sama, tapi tergantung pada situasinya ya. Kemudian fungsi kepemimpinan pertama adalah instruktif. Ya jadi memberikan arahan, ya memberikan arahan. Jadi bukan artinya oh ini staf kita udah pinter nih, ya udah diamin aja. Enggak, tapi tetap harus diarahkan. Kemudian konsultatif, ya. Jadi menerima masukan. Nah kadang-kadang mungkin ini beberapa individu akan susah menerima masukan, ya karena kadang-kadang defensif atau apa menolak ya. Apalagi kalau masukannya kurang enak gitu ya, kurang enak. Kemudian delegatif. Nah, delegatif ini adalah melimpahkan wewenang. Jadi tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh seorang pimpinan. Contohnya misalnya kepala ruangan ya. Kepala ruangan itu salah satu tugasnya adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Ya, apakah dia sendiri? Enggak, ya pasti ada ketua timnya, kemudian ada pelaksananya. Ya, makanya ada salah satu tugas kepala ruangan juga adalah memberikan asuhan keperawatan, ya. Kemudian partisipatif, nah melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan. Makanya sering rapat ruangan ya, sering rapat anggota segala macam. Kalau misalnya pimpinan itu konteksnya adalah kepala bidang atau manajer keperawatan, berarti kan melibatkan pada saat harus pengambil keputusan untuk kemajuan pelayanan keperawatan. Ya terkadang mungkin di rapat-rapat pimpinan seorang manajer keperawatan harus mengambil keputusan. Tapi kalau keputusannya itu sangat vital, sangat genting, itu harus dibicarakan dulu dengan tahap yang di bawahnya, ya. Kemudian pengendalian. Nah, ini pengendalian berhubungan dengan bagaimana mengawasi dan mengevaluasi. Jadi kalau misalnya ini tolong nih pasien ini dirawat ya, diawasi. Jadi bukan ya udah dilepas aja dan evaluasi ya nanti berkenaan dengan bagaimana seorang perawat atau kepala ruangan melakukan supervisi, ya. Nah ini kenapa sih pentingnya ya kepemimpinan dalam keperawatan? Tentunya ada beberapa hal. Ini untuk tujuannya menjamin mutu. Mutu itu kualitas pelayanan, ya. Tidak mungkin tanpa seorang kepemimpinan yang baik, mutu pelayanan akan menjadi baik. Misalnya tidak ada kepala ruangan nih, semua staf, nggak mungkin ya untuk melakukan peningkatan mutu. Kemudian meningkatkan keselamatan pasien, kepuasan kerja. Nah kepuasan kerja artinya ya. Ini staf perawat itu ya akan dievaluasi oleh pimpinannya masing-masing. Kurangnya di mana, lebihnya di mana. Ya, jadi ada evaluasi kerja.
Kemudian produktivitas, pencapaian tujuan dan budaya kerja profesional. Itu kenapa pentingnya kepemimpinan dalam bidang keperawatan kita ya. Nah ini kalau kita tadi bicara definisi kepemimpinan secara umum, nah kita masuk ke definisi kepemimpinan keperawatan. Sebenarnya hampirnya pada dasarnya hampir sama ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan kepemimpinan perawatan adalah bagaimana kemampuan seorang perawat ya, seorang perawat untuk mempengaruhi, membimbing, mengarahkan dan memotivasi ya. Jadi itu kalau kita mau menjadi pemimpin, tidak bisa saja hanya mempengaruhi saja tanpa membimbing ataupun tanpa pengarahan ataupun tanpa motivasi ya. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan tujuan sama dengan pentingnya kepemimpinan dalam keperawatan ya, meningkatkan mutu, keselamatan, kepuasan sampai bagaimana mendukung pencapaian visi dan misi organisasi, visi dan misi rumah sakit ya. Kalau visi rumah sakit ada juga visi ruangan, ada juga visi misi rumah sakit ya. Nah, bagaimana ruangan bisa menjelaskan atau menjalankannya. Kemudian kalau kita bicara terkait dengan diperlukan dalam berbagai situasi ya. Nah, kepemimpinan itu dalam pengambilan keputusan klinis. Salah satu contohnya adalah pada saat seorang perawat pelaksana mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan keperawatan, misalnya masang infus ataupun misalnya melakukan tindakan lain. Rujukannya adalah kepala ruangan. Makanya syarat jadi seorang kepala ruangan itu seharusnya berasal daripada perawat pelaksana dulu. Perawat pelaksana dulu, nanti ketua tim, baru kepala ruangan. Jadi tidak mungkin ya, bukan apa-apa, artinya teman-teman lulus nih nanti profesi langsung jadi kepala ruangan, akan kebingungan. Bu, saya nggak bisa ngimpus, sama saya juga nggak bisa, nggak gitu. Jadi emang mau tidak mau harus berbasis pengalaman ya gitu. Jadi inilah manfaatnya pada saat pengambilan ini. Kemudian koordinasi pelayanan pasien. Kita tahu bahwa di ruangan itu ada dokter, ada tenaga kesehatan lain kayak farmasi, gizi. Bagaimana bisa mengkoordinasikan? Kemudian misalnya dokter juga banyak ya, spesialis jantung, spesialis penyakit dalam segala macam. Misalnya satu pasien dirawat oleh beberapa dokter spesialis misalnya kan. Nah, bagaimana bisa mengkoordinasikan itu? Dok, ini belum visit, ini belum visit ya. Itu aja salah satu contohnya itu. Kemudian supervisi staf keperawatan. Supervisi itu model dari pengawasan ya, pengawasan. Nanti untuk supervisi ada materi khusus ya. Kemudian manajemen konflik. Nah, ini juga sama karena namanya di ruangan juga ada konflik antar staf, antar teman, antar perawat sering sekali ya. Kemudian konflik perawat dengan dokter ya gitu ya. Dokter dengan dokter gitu ya. Kemudian perawat dengan pasien. Kadang-kadang ada loh ketemu pasien dan pasien. Ya kan, ada juga keluarga pasien dan keluarga pasien. Misalnya ada 2 tempat tidur nih. 3 harinya kan kosong nih, tiba-tiba ada pasien masuk kan. Itu yang sebelahnya kan nggak suka tuh karena sebelahnya kan nggak bisa tempat tidur. Ada juga tuh. Jadi akhirnya nimbul konflik. Yang menyelesaikan siapa? Kepala ruangan, perawatnya gitu ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian peningkatan mutu yang tadi ya sampaikan, bagaimana punya staf yang berkualitas. Diperhatikan tuh tindakannya, penerapan SPO-nya seperti apa, sampai si kepala ruangan itu memikirkan kalau misalnya perawatnya masih D3 mau kuliah nggak, atau misalnya masih S1 mau kuliah nggak. Jadi itu untuk meningkatkan mutu. Ataupun misalnya siapa saja yang belum pelatihan ini ataupun perlu webinar atau seminar ya, itu sampai seperti itu. Kemudian implementasi perubahan organisasi ini juga sama. Pada saat suatu organisasi atau tipe rumah sakit berubah atau ada kebijakan aja berubah, misalnya tahun depan kemungkinan gaji turun. Nah, gimana caranya menyampaikan ke stafnya? Pasti ramai kan? Tapi bagaimana seorang kepala ruangan bisa menyampaikan secara persuasif biar tidak timbul gejolak. Nggak ada seorang staf perawatan yang setuju dengan gaji turun ya. Nggak nerima kan biasanya gitu. Jadi bagaimana itu contohnya ya. Nah, ini beberapa karakteristik yang disebut dengan pemimpin yang efektif. Tentunya harus mempunyai integritas. Makna integritas itu luas. Saya kembalikan lagi ke masing-masing individu. Integritas apa sih? Kayak disiplin, taat segala macam ya. Tergantung kita memaknai integritas itu apa. Kemudian kemampuan komunikasi. Betul ya. Komunikasi itu bisa saja berupa verbal ataupun non verbal. Ada kepala ruangan yang diam aja, ada nggak? Diam, nggak suka tuh. Ya, tapi ada juga yang ngoceh terus, ada kan? Nah, itu dua-duanya harus bisa. Pada saat kapan dia diam, pada saat kapan harus ngoceh gitu jadinya kan. Contohnya gitu. Ini diam nih. Kalau misalnya perawat laksana salah melakukan tindakan di depan pasien. Yang benar diam apa ngoceh? Diam dulu kan. Coba kalau kepala ruangan di situ ngoceh, ramai kan gitu. Kamu segini salah. Nah, itu. Jadi ada kalanya menggunakan verbal, ada kalanya menggunakan non verbal, yaitu bentuk komunikasi. Kemudian kemampuan pengambilan keputusan yang tadi saya sampaikan ya. Bagaimana mengambil keputusan secara bijak. Ada yang diambil keputusan sendiri, ada yang diambil keputusan harus bersama-sama. Ya, tergantung, jangan sampai
sesuatu hal yang krusial, ambil keputusan sendiri. Tapi keputusan yang remeh-temeh gitu ya, yang biasa malah dibikin heboh gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian kemampuan memotivasi ya, kompetensi profesional. Ini berhubungan dengan apa? Profesional, kompetensi pendidikan. Makanya logikanya gini ya teman-teman, kalau kepala ruangan pendidikannya misalnya masih di bawah, stafnya udah di atas, itu juga akan menjadi suatu kesenjangan. Mau tidak mau kita sebagai kepala ruangan harus up diri ya. Makanya pentingnya pendidikan ya. Kemudian kecerdasan emosional ya, bagaimana kita mengelola emosi yang tadi tuh, yang biasanya pemarah atau pendiam gitu ya, suatu saat yang nggak bisa diterapkan juga. Oke, kemudian visioner. Visioner apa visioner? Mempunyai pandangan jauh ke depan. Ya misalnya ruangannya ini mau dibentuk apa sih kita? Wah, saya visi 2000 sekian, staf kita harus nurse semua. Udah nurse semua. 25 tahun kemudian harus S2 semua. Nah, itu salah satunya. Ataupun misalnya di ruang perawatan ICU nih ya, target perawat semua 100% memiliki pelatihan ICU misalnya. Ya gitu. Jadi itu visioner. Kemudian adaptif. Nah, adaptif berhubungan dengan teman-teman sekalian. Generasi teman-teman apa? Gen Z. Kalau yang ibu-ibu yang dulu generasi apa? Yang sebelumnya? Ya kan? Nah, bagaimana bisa menyatukan antara dua generasi? Ya kan? Yang satu generasi gadget gitu ya. Yang satu generasi manual. Nah, bagaimana tuh? Jadi itu juga sama, harus mampu beradaptasi. Kadang-kadang di antara kita yang generasi yang lalu, keinginan untuk bahwa generasi yang baru itu kayak saya dong, kayak gitu. Beda generasi, beda zaman, ya kan? Nah, banyak nanti kalian jangan aneh kalau menemukan itu ya. Jadi kalau nanti suatu waktu teman kerja di ruangan, kepala ruangannya senior, ya akan ketemu tuh, kalian nggak bisa kayak saya dulu ya, gitu ya. Nah itu ya, nah makanya harus adaptif, artinya ya mengikuti ya, kalau kita memang generasi sekarang ya ikuti ya. Gitu. Nah ada beberapa peran ya, peran pemimpin dalam keperawatan, yaitu adalah pengarah tadi ya, tentunya komunikator berhubungan dengan komunikasi, kemudian motivator dan koordinator ya, koordinator. Kemudian supervisor berarti apa namanya, melakukan supervisi. Manajer konflik, bagaimana melakukan manajemen terhadap konflik yang terjadi di ruangan. Itu banyak konflik, benar serius ya, jangankan antar staf, antar unit, ruangan dengan keuangan, ruangan dengan logistik, segala macam, ruangan dengan mohon maaf ya, misalnya cleaning service, belum lagi misalnya PT outsourcing. Wah, jadi emang sangat konflik ya. Jadi kemudian role model menjadi contoh ya, menjadi contoh. Kemudian change agent apa, berubah. Bagaimana kita stafnya mau berubah sedangkan kepala ruangannya nggak mau berubah? Enggak, pokoknya susah itu, udah usah diikutin. Ada yang gitu ya, jadi udah usah, jadi yang lain kan ngikutin. Tapi kalau misalnya teman-teman, saya kira kalau generasi sekarang mau berubah, pasti tergantung daripada yang membawanya mau berubah apa enggak. Katanya kepala ruangannya nggak mau berubah, ngapain kita berubah, gitu kan, gitu aja ya. Oke, kemudian ini ada beberapa contoh ya penerapan kepemimpinan dalam keperawatan. Contohnya bagaimana situasi untuk penurunan mutu pelayanan, misalnya mengidentifikasi masalah dan perbaikan bila ada masalah. Kemudian implementasi SOP standar operasional ya, bagaimana memberikan jadi kalau ada SPO baru bukan hanya dikasih ini ya baca, enggak, harus dijelasin, disampaikan ya gitu. Oke, jadi itu saya kira ya teman-teman sekalian. Jadi kalau kita bicara terkait dengan konsep kepemimpinan, kita bisa memberikan rangkuman. Yang pertama adalah kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi ya orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi bukan tujuan individu ya, tujuan organisasi, tujuan ruangan, yaitu visi. Jangan sampai tujuan individu. Apa contohnya? Saya mau jadi kepala bidang ya, nanti minta didukungan. Jangan gitu ya. Saya mau berkompetisi menjadi manajer keperawatan nih, ya, mohon dukungan, enggak. Tapi tujuan ruangannya apa ya? Pokoknya prinsipnya begini teman-teman. Pada saat kita menjadi seorang kepala ruangan yang baik, ya, baik nilai dari bawah segala macam, nggak usah takut, jabatan itu pasti dipilih. Serius. Jadi nggak usah khawatir ya. Salah satu contohnya gini, kan kalau kepala ruangan juga rotasi ya, pindah ruangan sini, pindah ruangan sini, pindah ruang sana. Pada saat ada ketika satu orang misalnya pindah ke sini, yang lain nggak mau dia mah. Ada juga pindah ke sana, wah dia mah nggak mau. Tapi ada juga kepala ruangan yang kadang-kadang ruang lain meminta, Bu, di sini aja deh jadi kepala ruangan saya, ada gitu. Berarti kan diterima oleh semua ruangan, ya. Jadi artinya nanti atasan itu akan melihat si ibu ini bisa masuk di mana aja,
Ya, tapi ada juga orang yang nggak bisa masuk di mana aja, nggak ada juga gitu ya. Jadi jangan khawatir ya. Kemudian kepemimpinan perawatan merupakan kemampuan perawat dalam mengarahkan dan memotivasi tadi. Kemudian pemimpin efektif itu mempunyai karakteristik ya. Ya mungkin kita tidak semuanya ya, setidaknya kita akan berusaha ya bagaimana menjadi seorang pemimpin yang efektif. Kemudian pemimpin dalam perawatan berperan dalam pengarahan dan lain sebagainya. Kemudian kepemimpinan efektif berkontribusi dalam peningkatan mutu, keselamatan, dan profesionalisme keperawatan. Tadi contoh ya, bagaimana profesionalisme keperawatan. Contohnya adalah bagaimana seorang perawat bisa menerapkan SPO, ya, SPO, standar prosedur operasional. Ada juga yang mengatakan SOP sama, ya, standar operasional prosedur, ya. Ya ini mungkin sebelum pertanyaan ya dari saya, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu. Boleh silakan. Izin Pak ingin bertanya. Oh ya silakan. Perkenalan saya Gracia. Ya. Nah saya ingin bertanya, kan tadi di slide itu ada terkait tentang karakteristik kepemimpinan, yaitu ada visioner. Nah menurut Bapak itu bagaimana cara membentuk kepemimpinan yang visioner? Oke ya, makasih ya. Ini pertanyaan luar biasa. Bagaimana membentuk seseorang kepemimpinan yang visioner? Pertama adalah tentunya mengikuti perubahan, ya. Kemudian kekinian. Bagaimana orang bisa memandang ke depan kalau tidak mengikuti perubahan zaman? Ya misalnya di ruangannya sudah menggunakan komputer, dia saya nggak bisa bilangnya, bukan nggak mau belajar, ya. Nah itu juga salah satu contoh. Ya kemudian misalnya boleh nggak sih kita melihat sosial media segala macam? Harus, ya. Karena kita akan tahu perubahan yang ada di media itu apa. Ya salah satu contohnya misalnya kalau di cara menilai suatu rumah sakit itu pernah nggak pakai apa tuh? Google review ya. Nah bagaimana seorang keluarga bisa melihat Google review? Oh rumah sakit kita di review orang seperti apa? Nah itu, berarti itu juga sama, berarti dia mau mendapatkan suatu perubahan, mendapatkan suatu input. Artinya gini, salah satu contohnya adalah kritik dari luar itu jangan dijadikan sebagai beban, tapi sebagai input yang luar biasa, gitu ya. Itu salah satu contohnya ya. Paham ya? Makasih Mas ya. Oke, jadi pertanyaan. Kemudian, nah ini saya perluas ini mungkin nih ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin pertanyaan pertama nih, mengapa kepemimpinan penting dalam pelayanan keperawatan? Kenapa sih alasannya? Silakan, ada yang bisa jawab? Ya silakan. Dengan siapa? Mas Irfan, ya silakan Mas. Menurut saya Pak, kepemimpinan sangatlah penting Pak dalam perawatan. Karena pemimpin berperan untuk mengarahkan, membimbing dan memotivasi perawatnya Pak untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas serta sesuai dengan standar operasional. Nah, menurut saya juga kepemimpinan yang baik juga membantu menciptakan kerjasama tim Pak, meningkatkan disiplin serta memastikan keselamatan pasien melalui pengambilan keputusan yang tepat Pak. Ya, sip. Bagus ya. Tepuk tangan buat Mas Irfan ya. Sama Grace juga sama ya. Jadi teman sekalian, ciri orang merasa perlu pimpinan ya, mungkin di suatu ketika suatu ruangan atau rumah sakit lah, pada saat direkturnya tidak ada, hore ya kan, ada gitu loh ya, ataupun kepala ruangannya asik nggak ada ya, tapi ada suatu ruangan yang pada saat kepala ruangannya saya mau cuti sehari, ya Bu jangan Bu nanti kalau, nah gitu, berarti itu merasa pemimpin itu dibutuhkan. Itu salah satu contoh. Jadi kalau si pemimpin ruangan itu misalnya cuti atau inilah, alhamdulillah, nah itu berarti itu tidak memerlukan sosok pemimpin. Ya harusnya yang harus pemimpin efektif itu adalah yang didambakan. Pada saat dia tidak ada, kita merasa kehilangan, ya menjadi sosok. Ya kalau misalnya teman-teman ya kepala ruangannya misalnya udah tua, ya berarti sebagai orang tua segala macam. Ya jadi itu kenapa kepemimpinan itu sangat penting ya. Nah, jadi kalau kita ambil kesimpulan, saya kira sama dengan rangkuman tadi ya. Jadi seorang pemimpin perawat itu harus memiliki kemampuan komunikasi, betul ya? Ya baik itu diamnya, komunikasi nonverbal ataupun memang komunikasi verbalnya. Ya kemudian memotivasi staf. Memotivasi itu banyak caranya. Nah itu tergantung individu ya, bukan hanya ngomong aja gitu, enggak. Tapi bagaimana bisa memberikan contoh juga sama motivasi. Ataupun misalnya gini ya, seorang kepala ruangan track record ataupun kerjanya misalnya dia dari pendidikan D3, dia mau kuliah walaupun anaknya 3 misalnya gitu ya, ibu-ibu dia mau kuliah S1 kemudian lanjut ke S2, itu kan sebagai motivasi kita kan, lah
Si ibu aja bisa dengan kesibukan, ngurus anak segala macam, jadi kepala ruangan. Nah, itu dia ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ya, seorang pemimpin itu manakala dikatakan efektif itu, si stafnya itu mencontoh. Saya pengen kayak ibu itu. Atau cara kerjanya pengen kayak bapak itu. Nah, itu berarti ya, salah satu contoh pemimpin yang efektif. Tapi kalau misalnya, wah saya nggak mau kayak dia, nggak mau kayak dia, nah itu berarti nggak bisa gitu ya. Kemudian menjaga keselamatan pasien ya tentunya dengan melakukan atau pengawasan beberapa tindakan ya. Jadi kemudian menjadi agen perubahan tadi ya, mengikuti perubahan zaman ya gitu. Ya sekarang misalnya nanti kemarin udah berbasis digital. Nah sekarang yang terbaru apa? AI. Nah sekarang di rumah sakit udah mau nggak nih ke ruangan menggunakan AI? Masih ada AI apa sih gitu ya, ataupun memang nggak kenal sama sekali gitu ya, ada juga. Nah mau tidak mau sekarang kita bisa menolak, nggak bisa ya, nggak bisa. Saya emang nggak ngerti AI ya, banyak sekarang ya. Ceritanya gini, dulu zaman Google ya, sampai sekarang udah jadi mbah malah ya. Ya dulu kan anak Google, sekarang mbah Google kan, mau tidak mau kan masih dipakai. Jadi kalau nggak kita mengikuti zaman ya nggak bisa. Begitupun sama ya walaupun usia misalnya kayak saya ini udah kepala 5 misalnya gitu kan, ya mau tidak mau ikutin gitu ya. AI segala macam. Ya jadi ini saya kira untuk tugas teman-teman ya, nanti minggu depan dikumpulkan ya, nanti melalui Google Drive ya. Nanti ini adalah bagaimana merefleksikan diri kita sebagai pemimpin. Jadi ini salah satunya misalnya bagaimana pengalaman menjadi pemimpin ya, teman-teman pasti pernah lah pemimpin kelas ataupun ketua panitia dan lain itu, silakan direfleksikan. Yaitu bentuk bagaimana kita, apakah saya udah pantas jadi pemimpin ya, gitu. Jadi pengalaman saya dulu juga sama, artinya di usia segini mau jadi keluar ruangan, sedangkan stafnya udah senior semua. Saya bisa nggak jadi keluar ruangan? Nah teman-teman juga, siapa tahu nih teman Grace dari mana asalnya? Ambon ya, lulus dia nurse, ke sana jadi keluar ruangan. Di sana udah senior semua nih, pede nggak? Harus pede. Ya kan, mau tidak mau kan udah diajarin nih pemimpinan, udah diajarin segalanya, siapa tahu gitu ya. Jadi kita siap ya, kita siap aja. Jadi ini nanti tugasnya ya teman-teman, ini dibatasin kata ya, sebanyak 1000 sampai 1500, jadi nggak usah banyak-banyak ya. Ya ini referensi yang kita gunakan dalam mata kuliah manajemen keperawatan ya, ada buku-buku, ini real buku-bukunya ya, real buku-bukunya, ada juga beberapa hasil penelitian saya sendiri ya gitu. Nah ini banyak, ini sebagian aja ya, sebagian. Dan ini benar bukunya, ada benar bukunya ya. Baik, terima kasih ya. Jadi nanti untuk minggu depan kita akan masuk ke dalam konsep manajemen. Ini kan hari ini konsep kepemimpinan, minggu depan akan masuk ke konsep manajemen, itu akan lebih seru lagi ya. Baik ya, terima kasih teman-teman. Sehat selalu, sampai ketemu di minggu depan. Saya tutup bila topik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya.